Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di Duski Ibrahim Institute. Pada hari ini kita akan melanjutkan telaah tentang kaidah maqasid yang berkaitan dengan tema maslahat mafsadat. Yang kali ini kita akan menelaah kaidah keempat yang berbunyi al-mafhumu min wad'is syari'ati anna ta'ata awil ma'siyata ta'zimu bihasabi azmil maslahati awil mafsadati an-nasiyati anha. Artinya, yang dapat dipahami dari penciptaan syariat bahwa perbuatan taat atau maksiat itu dapat menjadi besar sesuai dengan besarnya perbuatan maslahat atau mafsadat yang muncul dari perbuatan itu. Saudara-saudara sekalian, sebelum lebih lanjut menelaah tentang makna yang terkandung dalam kaidah maqasid di atas, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa menurut Imam As-Shatibi, kemaslahatan atau kebaikan yang paling besar adalah memelihara 5 prinsip atau 5 pokok yang diakui dalam setiap agama. Sebaliknya, kemafsadatan atau kerusakan yang paling besar adalah dengan merusak 5 hal tersebut. Apa 5 hal itu? 5 prinsip atau 5 pokok kolektif dimaksudkan adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal. Dasar atau 5 prinsip pokok tersebut dapat dipahami dari Al-Quran dan rinci-rinciannya dapat ditemukan dalam banyak hadis atau sunnah atau dari pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada makna kaidah di atas, bahwa manakala syariat itu didirikan untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan targetnya adalah terwujudnya kemaslahan tersebut dalam realitas atau dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam berinteraksi sosial, maka kaidah ini menjelaskan tentang jalan-jalan atau cara-cara yang ditempuh oleh as-syari', yakni oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukumnya supaya seseorang itu semakin taat dan semakin jauh dari maksiat. Menurut kaidah maqasid di atas, bahwa kemantapan dan ketinggian derajat taat itu manakala seseorang sering atau bahkan selalu berbuat maslahat, baik maslahat terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah untuk mempertahankan agama, jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah,
memelihara kehormatan keluarga, menjaga keberadaan harta dengan mendapatkannya secara halal dan baik, juga mendistribusikannya kepada hal yang bermanfaat menurut ajaran agama, dan mengembangkan kecerdasan diri, masyarakat, dan bangsa. Sebaliknya, bahwa maksiat akan semakin besar manakala seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang mafsadat atau melakukan kerusakan-kerusakan dengan tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama, merusak kehormatan keluarga, jauh dari Tuhan, merusak keberadaan harta dengan mendapatkannya melalui cara atau jalan yang haram, dan mendistribusikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan kepada yang haram pula, dan tidak berusaha mencerdaskan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ringkasnya, manakala banyak perbuatan maslahat yang dilakukan seseorang, maka derajat taat akan semakin tinggi. Sebaliknya, manakala perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, maka derajat maksiat akan semakin besar. Saudara-saudara sekalian, tidak diragukan lagi bahwa kaidah maqasid di atas menjelaskan tentang adanya kaitan yang erat antara taat dengan perbuatan maslahat, dan juga ada kaitan yang erat antara maksiat dengan perbuatan mafsadat. Derajat ketaatan akan semakin tinggi manakala seseorang banyak melakukan maslahat. Sebaliknya, maksiat akan semakin membesar manakala seseorang banyak melakukan mafsadat atau kerusakan-kerusakan. Prinsip ini sesungguhnya menjelaskan keinginan pembuat syariat terhadap orang-orang mukallaf untuk banyak-banyak berbuat maslahat. Sebab dengan berbuat maslahat inilah seseorang itu akan menjadi semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak alternatif perbuatan maslahat atau perbuatan baik yang telah ditawarkan oleh pembuat syariat, baik perbuatan itu berstatus wajib atau sunat, baik terkait ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah individual maupun ibadah sosial. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan maslahat yang akan dapat meningkatkan derajat ketaatan seseorang. Sebaliknya, pembuat syariat menjelaskan perbuatan-perbuatan yang haram atau dilarang, baik sifatnya individu maupun sosial. Larangan-larangan tersebut adalah mafsadat yang karenanya tidak boleh dilakukan oleh seseorang, sebab akan dapat menjadikan derajat maksiat seseorang itu menjadi semakin tinggi dan akan merendahkan derajat manusia secara keseluruhan. Ringkasnya, derajat ketaatan seseorang akan semakin tinggi manakala ia banyak melakukan hal-hal yang maslahat berupa ibadat, baik ibadah individu maupun ibadah sosial. Sebaliknya, derajat kemaksiatan seseorang akan semakin besar manakala ia banyak melakukan hal-hal yang mafsadat berupa berbuat dosa atau berbuat jahat, baik terhadap individu maupun masyarakat. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini tentang kaidah maqasid yang keempat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.